Nah, saya kasih kesempatan kepada Bang Habonaran. Ya, Bang Habonaran, silakan. Oke, makasih Pak Bang Aristo. Salam Bos Warin. Ya, salam Mas. Iya, jadi minta tolong konfirmasi bukan debat. Ada satu slide yang mungkin nanti saya minta bantuan dari Bang Warin untuk konfirmasi. Saya yang share ya Bang ya? Oh iya, Abang yang Oke, share. sebentar ya. Udah kelihatan Bang? Udah, oke. Bang Warin tuh maksudnya bos wartawan Injil ya Bang? Iya. Nah ini adalah prinsip Trinitas yang saya pelajari. Di dalamnya ada 3 ya. Yang pertama 3 person tapi 1 substansi keilahian. Tres personae una substantia. Lalu kemudian prinsip yang kedua, Bapa adalah God, Anak adalah God, Roh Kudus adalah God. Terus yang ketiga, God Bapa bukan God Anak, bukan God Roh Kudus gitu. Lalu kemudian saya mempelajari lebih lanjut tentang Trinitas, saya dapatkan yang seperti ini Bang. Jadi kita mulai dari prinsip nomor 3. Prinsip ketiga diarahkan untuk mematahkan ajaran modalisme yang meyakini bahwa God Bapa bisa menjadi God Anak, bisa menjadi God Roh Kudus. Sehingga bagi modalisme hanya ada satu pribadi God, tapi dalam 3 manifestasi peran dan fungsi. Prinsip yang kedua diarahkan untuk mematahkan ajaran subordinasi yang meyakini bahwa God Anak lebih rendah dari God Bapa gitu, yang prinsip nomor 2. Terus kemudian prinsip nomor 1 sebenarnya yang saya pelajari diarahkan untuk mematahkan tuduhan triteisme kepada Trinitas. Tapi ternyata gagal Bang, karena Trinitas itu tetap 3 pribadi God yang beda terpisah, yang satu hakikatnya. Lalu kemudian ada kecenderungan belakangan ini dimaknai sebagai Trinitas adalah komponen dari Tuhan, yaitu sepertiga God Bapa, sepertiga God Anak, dan sepertiga God Roh Kudus. Nah, kira-kira komentarnya terhadap slide saya ini gimana Bang? Monggo Bang, terima kasih Bang. Ya, baik, terima kasih. Ya. Terima kasih, Bang siapa tadi itu yang tanya? Pertanyaan yang Habonaran. Terima kasih banyak ya. Jadi mewakili teman-teman yang lain, mungkin saya dulu kalau mengajar Trinitas. Jadi saya dulu mantan pengajar Trinitas. Saya tahun 1998 sampai tahun 2000 saya itu pengajar Trinitas. Jadi saya tahu betul ada berapa jenis Trinitas di dunia ini. Intinya sebelum nanti saya masuk ke situ, apapun usaha orang untuk menjelaskan Trinitas, itu pasti hasilnya tidak alkitabiah. Karena memang Trinitas pada dasarnya bukan ajaran yang muncul dari Alkitab, tapi dari luar konsep Yahudi, dari luar kitab suci juga. Ya. Sehingga orang bisa berbagai macam upayanya berusaha menjelaskan. Nah, tadi dari slide yang disampaikan, itu mewakili ada dua golongan penganut atau pengajar Trinitas yang memang berkembang di Indonesia juga. Yaitu golongan yang pertama adalah diwakili oleh orang-orang seperti Esra Soru, ya, atau di medsos itu ada kayak Degi Gadas, Matalu, Muriwali Matalu, dan lain-lainnya itu. Itu mengatakan bahwa Trinitas itu adalah 3 pribadi, tres personae, 3 persona, 3 pribadi. Hakikatnya sama-sama Allah semuanya, tapi pribadinya ada 3. Bapa pribadi tersendiri, Allah sendiri, Yesus Allah sendiri, Roh Kudus Allah sendiri. Ini jelas memang mau diargumenkan atau disilat lidahkan bagaimanapun, jelas akan menghasilkan triteisme. Pasti sudah, maupun mereka mau ngeyel, oh enggak, kami tidak menyembah 3 Allah ya. Buktinya pribadi Yesus sendiri terpisah, ini dia tetap Allah yang Maha Kuasa. Bapa tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus juga tetap Allah yang Maha Kuasa. Roh Kudus tanpa Bapa, tanpa Yesus juga tetap Allah yang Maha Kuasa. Nah, artinya ya 3. Ya, jadi 3 teis memang. Yang satu hakikatnya, jadi yang satu tuh hanya di hakikat. Jadi yang satu tuh hanya di hakikatnya. Ini kan sama seperti dewanya Yunani, Romawi itu kan juga 3 dewa utama. Ada 3 pribadi. Hakikatnya dewa semua. Podo ae jadi samyo.
Nah, kemudian yang kedua, Trinitas yang versi gereja ortodoks ya, yang nyebut diri ortodoks. Ini kan ortodoks itu hanya ngaku-ngaku aja, sebenarnya ortodoks itu kan artinya asli ya. Seperti kalau di Indonesia diwakilkan oleh Pak Bambang Nursena, Gracia Pelo dan kawan-kawannya itu ya, Budi Tawayu. Jadi Trinitas itu seperti tadi. Kalau kita pakai logika, dia seperti sepertiga Bapa, sepertiga Anak atau Yesus atau Firman, itu sepertiga Roh Kudus. Inilah Allah. Jadi menurut Pak Bambang Nursena dan kawan-kawannya, Trinitas itu bukan 3 pribadi seperti ajarannya Esra Solo, bukan. Tapi Trinitas itu satu Allah, yaitu Bapa, ada Bapanya, ada Anaknya, ada Roh Kudus. Jadi kalau cuman Bapa toh, itu bukan Allah. Sepertiga, cuman Bapa toh, itu bukan Allah. Sepertiga, kira-kira gitu ya. Sepertiga, baru jadi satu. Tapi penjelasan seperti apapun, tetap intinya tidak alkitabiah. Kalau pinter-pinteran debat, pinter-pinteran berlogik, beranalogi, berfilsafat dan sebagainya, itu kan siapa yang pintar ngomong, siapa yang lebih berkarisma, ya kadang orang bisa percaya. Tapi satu hal penting yang harus dipahami adalah ketika kita bicara kebenaran Allah ini bukan kebenaranmu, bukan kebenaranku, bukan kebenaran dia, bukan kebenaran mereka, tapi kebenaran Alkitab. Jadi ukurannya harus Alkitab. Nah, di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, imannya orang Kristen itu harus iman yang muncul atau timbul dari mendengarkan firman-Nya Kristus. Kan namanya pengikut Kristus. Masa imannya timbul dari mendengar lagu-lagunya Agnes Monica, loh, kan nggak nyambung. Ngakunya Kristen, imannya dari mana? Saya beriman dari mendengar pidatonya Bung Karno, loh, nggak nyambung. Saya beriman kepada Kristus, dari mana? Dari dengar ceramahnya wartawan Injil, ya nggak nyambung. Imannya seorang Kristen harus timbul dari firman-Nya Kristus. Karena yang diikuti Kristus loh. Bukan wartawan Injil, bukan wartawan Jawa Pos, bukan wartawan Tempo, bukan pendeta A, pendeta B, pendeta C, pastor A, pastor B, Romo. Kata Kristus dong. Siapa Allahnya Kristus? Jelas sekali tertulis di Alkitab itu bilang, Bapa, Engkaulah satu-satunya Theos yang benar. Dan di ayat itu juga, yaitu di Yohanes 17 ayat 3, setelah Yesus berkata bahwa Bapa, Engkaulah satu-satunya yang benar, Yesus juga menunjuk dirinya sebagai utusan dari satu-satunya Allah yang benar. Yesus juga menunjuk dirinya sebagai utusan dari satu-satunya Allah yang benar. Jadi very clear. Kalau Anda dan saya ngaku-ngaku berkoar-koar sebagai Kristen, sebagai pengikut Yesus, harus Allah Anda dan saya sama persis dengan Allahnya Yesus. Beda tipis juga bukan. Harus persis. Kalau Allahnya Yesus hanya Bapa, kemudian tiba-tiba saya ngaku Kristen, Allah saya Bapa, Putra, Roh Kudus. Loh, maka saya menggenapi Amsal 30 ayat 6. Amsal 30 ayat 6 mengatakan, jangan menambahi firman, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap penipu. Atau 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang ada tertulis. Nah, kalau saya ngaku-ngaku Kristen, saya khotbah, bahkan saya bisa membuat mujizat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, berkhotbah dalam nama Yesus. Tapi ternyata Allah saya beda dengan Allahnya Yesus. Saya menambahi firman-Nya Kristus. Ya pada hakikatnya saya Kristen abal-abal. Pembagian tauhid menjadi 3, samakah dengan Trinitas?
Jika kita menelaah Al-Quran secara mendalam, maka akan kita dapati bahwa seluruh ayat dalam Al-Quran ketika berbicara tentang keesaan Allah tidak keluar dari 3 pembahasan besar. Yang pertama, Al-Quran berbicara tentang keesaan Allah dalam mencipta, keesaan Allah dalam mengatur alam semesta, esa dalam memberikan rizki, esa dalam menghidupkan dan mematikan makhluk. Ini semua masuk dalam kategori Tauhid Rububiyah. Kedua, Al-Quran banyak menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang maha indah lagi sempurna. Hanya Dia pemilik nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Ini masuk dalam kategori Tauhid Asma wa Sifat. Ketiga, Al-Quran banyak memerintahkan untuk beribadah kepada Allah semata, beramal ikhlas karenanya, serta melarang keras dari perbuatan syirik, yaitu menduakan Allah dalam ibadah. Intinya, Allah itu esa dalam keberhakannya untuk diibadahi. Ini kemudian dikategorikan dalam Tauhid Uluhiyah. Pembagian Tauhid menjadi 3 adalah hasil penelitian para ulama terhadap isi Al-Quran ketika berbicara tentang Tauhid. Dari sisi ini, pembagian Tauhid menjadi 3 tak ubahnya pembagian para ulama ketika mengklasifikasikan status hukum perbuatan hamba menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Klasifikasi hukum tersebut juga lahir dari hasil penelitian ulama terhadap teks-teks Al-Quran dan Al-Hadith terkait perintah dan larangan. Sementara itu, Trinitas adalah konsep Nasrani yang menganggap ada satu Allah dalam 3 pribadi ilahi, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Konsep ini jelas kesyirikan menurut Islam, serta bertentangan dengan 3 pembagian Tauhid di atas. Kesimpulannya, pembagian Tauhid menjadi 3 sangat jauh berbeda dan bahkan bertolak belakang dengan konsep Trinitas kaum Nasrani. Keduanya mustahil untuk disamakan. Telegram channel Kristal Iman.